Oke, halo teman-teman. Jadi di video kali ini gue nggak one day one trip atau yang berhubungan dengan keluar rumah karena sekarang kondisinya lagi ada COVID-19 ya. Jadi emang benar-benar harus stay at home. Sebenarnya dari tempat kerja sendiri sih, dari kantor gue sendiri sih, gue sebenarnya udah kemarin waktu tanggal berapa gitu ya, hari udah mulai banyak nih virusnya. Maksudnya udah mulai banyak yang terjangkit virus COVID-19 itu, gue udah ada istilah work from home, dan semakin parah akhirnya dari perusahaan itu memutuskan untuk stay at home, bukan work from home lagi. Jadi kayak dilingkurin semuanya. Menurut gue sih make sense ya, karena gue sama kayak kalian juga mungkin yang statusnya karyawan yang pekerjaannya itu berkaitan dari satu divisi ke divisi lain gitu ya. Jadi kayak gue dan divisi lain diliburkan, otomatis gue gak ada kerjaan, makanya udah jadiin stay at home, bukan work from home lagi gitu. Tapi ya itulah setiap orang pasti kerjanya beda-beda ya. Jadi yang mau ditekankan di video ini adalah seberapa bahaya sih sebenarnya COVID-19 gitu ya, yang sekarang lagi merebak di Indonesia, dan angka orang yang terpapar virus COVID-19 itu semakin hari itu semakin naik. Untuk update sekarang aja udah sampai 600 lebih kan yang positif COVID-19 atau corona. Nah, sebelum lanjut, tonton videonya dulu. Therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Wabah ini telah menyebar secara global dan butuh langkah antisipasi lebih serius. COVID-19 disebabkan virus SARS-CoV-2, varian baru dari virus corona. Sebelum COVID-19, dunia sudah mengenal penyakit lain yang juga disebabkan virus corona, SARS dan MERS. Secara umum, virus penyebab SARS, MERS, dan COVID-19 punya kesamaan. Mereka terdiri dari selubung protein, RNA, dan duri-duri protein. Saat virus masuk ke dalam tubuh melalui hidung atau mulut, ia akan mencoba memasuki sel di saluran pernapasan. Duri-duri proteinnya kemudian menancap di sel. Virus lalu mereplika diri dengan cepat dan membajak RNA sel untuk menduplikasi RNA-nya sendiri. Saat menyerang saluran pernapasan atas, virus menyebabkan pasien batuk dan demam ringan. Pada saat bersamaan, sistem imun tubuh sedang berusaha melawan virus dengan menghasilkan sel interferon. Namun sel ini tak selalu tepat sasaran. Jika sel yang terinfeksi terlalu banyak, interferon justru berisiko merusak sel secara keseluruhan. Saat virus menang melawan imunitas di sistem pernapasan atas, virus mulai turun menyerang paru-paru. Serangan virus ini menghambat kerja 600 juta alveoli di paru-paru. Alveoli adalah balon-balon kecil yang berperan dalam pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam aliran darah. Saat virus menyerang alveoli, ia akan menyebabkan peradangan. Alveoli akan dipenuhi lendir, sehingga suplai oksigen ke darah pun terhambat. Pada fase ini, pasien akan mengidap pneumonia yang semakin parah. Peradangan yang semakin parah juga menyebabkan paru-paru dipenuhi cairan. Akhirnya, pasien pun harus mendapat bantuan ventilator untuk bisa bernapas. Oke, jadi teman-teman itu dari WHO sendiri itu udah menetapkan bahwa COVID-19 atau virus corona ini ditetapkan sebagai kategori pandemi, sebuah epidemi yang penyebarannya itu bukan hanya di satu wilayah tapi di beberapa negara atau benua gitu. Sedangkan epidemi sendiri itu merupakan kayak istilah yang digunakan untuk satu kejadian yang luar biasa dan secara tiba-tiba. COVID-19 ini menyerang semua kalangan, entah itu lu masih muda, lu udah tua, atau lu cewek, lu cowok, ya semua orang bisa beresiko. COVID-19 itu
dia bakal menyerang manusia, terutama dia menyerang di bagian pernapasan. Tapi balik lagi sebenarnya sih tergantung imun tubuh kita. Makanya kenapa rata-rata angka kematiannya itu berusia antara 40 tahun ke atas ya. Jadi karena sebenarnya sih kita nggak tahu ya, kalau misalkan kita nggak dites nih ya, kalau kita nggak dites sebenarnya virus itu udah masuk ke kita atau belum tuh kita nggak tahu kan, kecuali kita tes dulu baru ada hasilnya positif atau negatif dari COVID-19 ini. Cuma gini, COVID-19 ini adalah virus yang tak kasat mata ya. Jadi semua orang pasti punya risiko yang sama dapat diserang sama virus ini. Nah, tergantung imun tubuh kita sendiri. Kalau misalkan imun tubuh kita itu kuat, terutama yang untuk anak-anak muda nih ya, biasanya kan masih kuat nih imun tubuhnya kan, masih bagus lah. Itu biasanya virus ketika masuk itu kan nggak langsung ke paru-paru, dia stay di tenggorokan dulu, seperti yang di video tadi. Nah, itu nanti ada kinerja dari imun tubuh kita yang different gitu loh. Kayak misalkan imun tubuh kita itu kasih tanda dulu ke kita gitu, tandanya berupa kayak batuk atau kayak demam, atau jadi gejala-gejalanya tuh mirip-mirip kayak masuk angin atau batuk-batuk biasa gitu. Tapi kan kita nggak tahu kalau itu disebabkan oleh virus gitu kan. Nah, kalau misalkan imun tubuh kita itu kayak lemah, itu dia otomatis akan masuk ke paru-paru dan merusak organ yang di dalam paru-paru. Nanti di situ ada gagal nafas atau sesak nafas ya, jadi bisa menyebabkan sampai kematian. Makanya hati-hati banget nih buat teman-teman, ikuti anjuran pemerintah, harus jangan kemana-mana, stay at home, di rumah aja. Itu kan banyak tuh hashtag-hashtagnya, emang benar, karena virus ini tak kasat mata dan bisa menyerang siapa aja. Makanya kemarin gue sempat lihat beberapa video ya, ada beberapa di tempat yang biasa anak-anak muda kumpul atau tempat orang-orang kumpul gitu ya, diusirin atau dari kepolisian setempat ya, karena mengingat bahayanya virus itu dan penularannya itu sangat cepat gitu loh ya. Jadi buat teman-teman yang masih di luar, masih ngumpul-ngumpul, masih masih kayak nggak peduli gitu ya sama virus ini ya, yang diharapkan sih ayo dong bantu pemerintah gitu kan. Misalkan kalian nggak bisa bantu dalam bentuk materi, minimal kalian tuh bantu ya untuk di rumah aja, untuk menghambat rantai penyebaran si virus ini gitu loh. Makanya kan banyak tuh yang kemarin sempat dari tenaga medis ya, yang merupakan garda terdepan, itu sampai upload foto yang kayak tulisannya kami tetap di sini untuk kalian dan kalian di rumah aja untuk kami. Itu emang benar-benar makna yang harus benar-benar kalian tuh pahami gitu loh. Karena kalau misalkan kalian masih kumpul-kumpul, masih kayak nongkrong-nongkrong atau apapun gitu ya, yang sifatnya berkerumun, secara tidak langsung kalian itu tidak memutus rantai penyebaran si COVID-19 ini gitu loh. Makanya kan kemarin kan sudah ada sosialisasinya untuk social distancing atau physical distancing, jaga jarak antara orang satu ke orang lain itu minimal 1-2 meter, terus rajin-rajin cuci tangan, terus selalu jaga kebersihan gitu ya. Ya itu emang salah satu cara efektif sih. Salah satu cara untuk mencegah si virus itu masuk ke kita ya tadi, dengan cara social distancing atau physical distancing ya, jaga jarak antara satu orang dengan orang lain itu minimal 1 meter, 1-2 meter lah yang dianjurkan. Terus selalu cuci tangan. Kalau misalkan kalian yang masih kerja di luar ya kan, ini kan setiap perusahaan beda-beda ya, ada yang mengharuskan kalian harus tetap kerja, ada yang diliburkan, ada yang work from home, beda-beda. Nah, untuk kalian yang masih kerja di luar, kalau misalkan pulang kerja jangan langsung cium tangan orang tua atau istri atau anak atau orang-orang yang di rumah lah intinya. Jadi kalian harus sadar diri. Misalkan gue habis kerja nih di luar, begitu pulang langsung ke kamar mandi ya kan, jangan salaman dulu gitu ya, pakaian semuanya langsung direndam, karena virus itu bisa menempel di pakaian Anda gitu kan. Nah, habis itu baru deh kalian bisa salaman atau pelukan
misalkan sama anak atau sama istri atau sama orang tua, terserah. Jadi intinya bersihin dulu badan lo kalau misalkan lo habis kerja di luar. Ada sisi positifnya sebenarnya kalau misalkan kita yang biasanya kayak mengabaikan hidup bersih, sekarang jadi udah mulai nih hidup bersih gitu kan, harus sering-sering cuci tangan, terus harus sering-sering mandi gitu kan. Buat kalian nih terutama yang malas mandi kan, udah saatnya kalian tuh hidup bersih gitu ya, biar nggak tertular sama COVID-19 ini. Untuk menjaga imun tubuh kita nih bukan lebih bagus ya, biar tetap bagus. Ya caranya ya kalian harus istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, berolahraga secukupnya, dan jangan kemana-mana sih sebenarnya biar nggak tertular virus itu gitu loh. Kan ya, gue kelihatan sehat aja nih ya kan, gue sehat aja di Jakarta, gue sehat kayak tidak ada gejala apapun. Amit-amitnya ternyata gue udah terpapar virus COVID-19. Ketika gue balik kampung, gue ketemu sama orang tua gue yang umurnya di atas 50 tahun. Gue ketemu sama kakak gue, dan ternyata mereka imunnya jelek atau imunnya tidak bagus. Mereka bisa tertular dan mereka pasti ada tanda-tanda signifikan, bahkan yang paling berbahaya bisa langsung pingsan atau ke paru-paru gagal nafas. Itu amit-amit banget sih. Makanya gue sadar diri, walaupun gue diliburin sampai nggak tahu ya dari perusahaan gue sih sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan, tapi gue sadar diri kalau ini tuh bukan main-main gitu loh. Kalau misalkan gue terpapar, gue justru malah bikin orang celaka, orang-orang terdekat, orang-orang yang kita cintai ya kan, orang tua kita yang di kampung yang sehat gitu ya, misalkan tahu-tahu gue pulang bawa virus dan gue nggak bisa bayangin sih itu. Makanya gue memutuskan untuk stay at home, stay in Jakarta, dan gue memutuskan untuk tidak pulang kampung karena ya itu tadi, gue takut ada resiko yang gue bawa ke kampung halaman gitu loh teman-teman. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bisa mengedukasi sedikit ya buat kalian yang masih badai keluar. Semoga sadar diri ya, jangan biarkan virus ini menyebar lama-lama di Indonesia. Semoga kita sama-sama bisa melewati musibah ini. Semoga virus COVID-19 cepat selesai dan tidak ada korban yang meninggal lagi. Semua korban yang sedang diisolasi atau dalam perawatan semoga diberi kesembuhan. Oke.